Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita dapat dirahmati oleh Allah. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk murojaah kita murojaah soal alifah saja ya. Silakan dipimpin. Nurhayani hadir. Hadir, Bu. Sofia Hadir, Bu. Dovi Rahmayani Hadir, Bu. Endah hadir, Bu. Oke, hadir semua. Sekarang silakan anak-anak ibu perhatikan. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Baik, Bu. Anak-anak ibu tahu nggak judul nyanyi Bangun Tidur Ku Terus Mandi? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Oke, silakan anak-anak ibu berdiri. Like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Oke. Oke, coba silahkan anak-anak ibu perhatikan lirik lagu dari Bangun Tidur Ku Terus Mandi. Di sini ada kalimat bangun tidur ku terus mandi, bahwa dimana jika anak-anak ibu bangun tidur, anak-anak ibu
tidur. Dan juga sebelum bangun tidur, anak-anak ibu melakukan ibadah sholat sebagai bentuk rasa syukur anak-anak ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu. Nah, habis mandi anak-anak ibu menolong ibu untuk membersihkan Tempat tidur. Nah, habis mandi ibu tolong ibu membersihkan tempat tidur itu merupakan salah satu bentuk kesopanan atau kehormatan kita kepada orang tua, menolong orang tua untuk meringankan beban orang tua. Nah, di sini anak-anak ibu apakah sehabis mandi membantu orang tuanya untuk membersihkan tempat tidur? Ada. Oke, berarti anak-anak ibu disiplin sejak dini. Nah, dari kegiatan lirik lagu bangun tidur putus mandi itu merupakan contoh dari penerapan norma-norma yang telah kita pelajari minggu lalu, anak-anak. Di mana di dalam lirik lagu itu terdapat norma agama, yaitu sholat subuh, dan norma kesopanan, yaitu membantu orang tua. Jadi, adapun tujuan mempelajari kita hari ini agar anak-anak ibu dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar, dan juga anak-anak ibu dapat memahami makna norma dalam kehidupan. Oke, sekarang ibu akan memperlihatkan sebuah video. Jadi silakan anak-anak ibu pahami apa yang ada di dalam video ya. Ya Bu. Sehari-hari, menurut Kamus Besar Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain Oke, dalam video ini dapat kita lihat ya anak-anak, kalau norma agama itu adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah. Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, norma kesusilaan, kerukunan antar umat. Nah, di dalam norma agama sendiri pun makna norma dalam kehidupan yang pertama itu menjalankan kepercayaan agama dengan baik. Seperti sholat subuh tadi anak-anak, kalau kita orang Islam, kita sudah wajib melaksanakan sholat subuh. Kemudian saling menghormati kepercayaan orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Contoh dari norma ini merupakan manusia. Norma ini. Nah, norma yang kedua itu ada norma kesusilaan, yaitu norma yang berkaitan tentang hati manusia. Iya, norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet dan ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah ke tetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Contoh dari norma kesusilaan itu selalu berkata jujur. Anak-anak ibu berkata jujur kan semuanya? Ya Bu. Harus ya, harus jujur. Harus Bu. Sikap ramah ke tetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu
norma kesopanan tadi yang telah Ibu jelaskan di awal ya. Kalau kita contoh dari lain dari norma kesopanan yaitu membantu orang tua membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Nama hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gerak dan tidak korupsi, gak berbuat kejahatan, menaati peraturan lalu lintas. Oke, sekarang anak-anak itu sudah tahu ya apa saja makna norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham, Bu. Oke, namun untuk kita menjalankan suatu norma-norma dalam kehidupan kita, kita harus memiliki seorang teladan untuk menjalankan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita. Misalnya anak-anak ibu mempunyai tokoh idola dan di mana tokoh teladan ini menerapkan norma dengan baik. Kalau kita mempunyai tokoh idola yang menerapkan norma dengan baik, maka anak-anak ibu akan terbiasa menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan ke depan. Kira-kira di 5.000 ini siapa sih nama tokohnya? Bu, Imam Bonjol, Bu. Betul, ini adalah tokoh Imam Bonjol yang berasal dari kampung kita yaitu Sumatera Barat. Kira-kira keteladanan apa saja sih yang dapat kita tahu dari Imam Bonjol ini? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau anak-anak tidak tahu akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu ada profil singkat dari Tuanku Imam Bonjol. Kalau di dalam 5.000 itu ada namanya yaitu Tuanku Imam Bonjol, yaitu merupakan pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Lumajang. Sosok pahlawan yang sangat sederhana dan tidak merasa tinggi dengan gelar Tuanku Imam yang disematkan pada dirinya. Kemudian contoh teladan yang dapat kita ambil dari Tuanku Imam Bonjol yang sesuai dengan norma dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau Tuanku Imam Bonjol itu terbiasa tidur di masjid. Hampir 2/3 waktunya dia habiskan untuk beribadah dan juga mengajar. Selalu berpakaian sederhana dengan jubah putih. Setiap orang yang datang kepadanya dilayani dengan baik tanpa membedakan siapapun dan suka menolong tetangga. Nah, di sini Ibu ambil yang nomor 1 yaitu keteladanan tokoh Imam Bonjol yang sesuai dengan norma. Kalau Imam Bonjol itu terbiasa tidur di masjid dan menghabiskan waktunya 2/3 waktunya untuk ibadah, itu merupakan Tuanku Imam Bonjol menerapkan norma-norma dalam kehidupannya. Terus yang kedua, setiap orang yang datang kepada Tuanku Imam Bonjol selalu dilayani dengan baik tanpa membedakan dan mencela orang yang datang kepadanya. Nah, sifat ini Imam Bonjol menerapkan norma kesusilaan dalam hidupnya, yaitu sesama hubungannya sama manusia itu baik. Jadi sekarang anak-anak ibu paham ya tentang Imam Bonjol? Nah, sekarang silahkan anak-anak ibu duduk berkelompok yang terdiri dari satu kelompok 2 orang. Silahkan. Baik, Bu. Di sini siapa yang mau jadi kelompok 1? Ibu. Tidak datang menjadi kelompok 2 ya. Ya, Bu. Oke. Supaya anak-anak ibu makin paham ya. Supaya anak-anak ibu makin paham, anak-anak ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik, di mana di dalam lembar kerja peserta didik ini ada satu gambar foto dan anak-anak ibu akan mencari
apa sih profil yang ada di dalam gambar ini, dan juga cari keteladanan yang ada di dalam tokoh ini yang sesuai dengan norma. Bisa ya? Tahu. Nanti kalau anak-anak ibu ada kesulitan, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Ibu akan berikan bahan ajarnya agar anak-anak ibu mudah untuk mengajarkannya. Ya Bu, makasih Bu. Anak-anak ibu boleh mau cari di internet pun juga boleh. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik Bu. waktunya sudah habis. Apakah semua kelompok telah selesai mengerjakan tugas yang telah diberikan? Sudah belum? Oke, di sini siapa yang ingin tambah duluan? Bu, kebetulan silakan maju ya. Jadi Pak. Kalau nggak ada. Kelompok 2 Muhammad Hatta, profil singkat nama Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, nama lengkap Muhammad Athar, wafat
Mangunkusuma 14 Maret 1986. Peranannya sebagai perumus dasar negara. Keteladanan dari tokoh yang sesuai dengan norma dalam kehidupan. 1. Memiliki jiwa penolong orang lain tanpa pamrih. Keteladanan ini merupakan penerapan dari norma kesusilaan. Yang kedua, jiwa toleransi yang tinggi dan juga tanggung rasa. Keteladanan ini merupakan penerapan dari norma agama. Yang ketiga, Muhammad Hatta pro patria, di mana mendahulukan kepentingan orang lain. Keteladanan ini merupakan penerapan norma kesusilaan. Yang keempat, Muhammad Hatta selalu disiplin, tepat waktu dan tertib. Keteladanan ini merupakan penerapan dari norma hukum. Oke, itu tadi kepada itu. Jadi nih, ibu mau bertanya kepada kelompok 1. Apa saja? Apakah kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan kepada wakil kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak ada. Karena ibu apa ya? Ibu belajar ya. Karena kelompok boleh duduk, Bu. Karena kelompok 2 telah berani maju ke depan. Ibu ada reward, ada pena. Silakan Ibu. Kasih, Bu. Benar. Oke, adalah dari penjelasan kelompok 2 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Muhammad Hatta ini memiliki nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil yang sesuai dengan norma. Yang pertama itu seperti Muhammad Hatta memiliki jiwa menolong orang lain tanpa pamrih. Keteladanan ini merupakan penerapan dari norma kesusilaan dan juga jiwa toleransi yang tinggi, di mana menghargai agama orang lain. Ini merupakan penerapan dari norma agama. Begitu pun dengan keteladanan lainnya. Sekarang kelompok selanjutnya silakan tampil ke depan. Jadi, itu yang sampai kami bang. Insyaallah mana itu udah tidak tahu apa. Oh iya. Kelompok 1 yaitu Soekarno. Namanya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Wafat 21 Juni 1970 di Jakarta. Peranan sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Nama panggilan Bung Karno. Keteladanan dari tokoh yang sesuai dengan norma dalam kehidupan. Yang pertama, Soekarno bersikap aktif, kreatif, dan dermawan. Keteladanan ini merupakan penerapan dari norma kesopanan. Yang kedua, Soekarno kritis, tidak curang, dan berani menyampaikan kebenaran. Keteladanan ini merupakan penerapan norma-norma kesusilaan. Yang ketiga, senang menulis, mencari ilmu dan membagikan ilmu. Keteladanan ini merupakan penerapan dari norma agama. Soekarno juga memiliki cita-cita tinggi seperti dulu ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih itu dulu. Oke, tadi kan kelompok 1 sudah tampil. Kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang hasil diskusi dari kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, karena kelompok 1 juga sudah berani tampil di depan, ibu kasih reward. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Iya. Jadi dari pembahasan ibu tadi dan juga diskusi anak-anak ibu tentang tokoh-tokoh nasional, nanti jika anak-anak ibu ingin mencari tokoh-tokoh nasional, maka pilihlah tokoh yang dapat membuat anak-anak ibu mampu menerapkan norma-norma dalam kehidupan keseharian anak ibu. Hindari meneladani atau mencontohi misalnya tokoh-tokoh tersebut menerapkan perilaku yang tidak baik, misalnya itu seperti malas gitu kan, terus tidak suka belajar gitu, terus sejak pelit, tidak dermawan gitu. Tapi tidak mungkin ya tokoh-tokoh yang nasional kita memiliki sifat seperti itu. Mengerti ya anak? Mengerti, Bu. Oke,
merasa waktu pembelajaran kita sudah hampir habis. Untuk itu Ibu ingin sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak, apakah anak-anak paham dan mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, sudah mengerti. Oke, sebelum itu siapa yang berani menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, kepada dulu silahkan ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya kita hari ini bahwa banyak sekali makna norma dalam kehidupan. Contohnya norma agama, kita harus menghormati agama orang lain. Norma hukum, kita harus menaati hukum. Norma kesopanan, kita harus patuh kepada orang tua, dan norma kesusilaan, contohnya tidak curang. Dan ada beberapa tokoh yang dapat kita teladani, yang mana keteladanannya sesuai dengan norma-norma yang kita pelajari. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Betul sekali anak-anak yang disampaikan oleh Nur Hayani tadi tentang kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, bahwa makna norma dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali, dan memilih tokoh yang sesuai dan memiliki keteladanan sesuai dengan norma itu juga penting sekali. Jadi anak-anak ibu semua harus semangat dalam menerapkan norma dalam kehidupan dan menjadi pribadi yang baik bagi keluarga, bangsa, dan negara. Bisa ya anak-anak? Bisa Bu. Sebelum itu, supaya anak-anak lebih paham lagi tentang materi norma-norma dalam kehidupan dan juga tokoh-tokoh nasional yang keteladanannya sesuai dengan norma-norma, Ibu ada soal evaluasi untuk anak-anak Ibu. Dikerjakan ya. Ya Ibu. Nanti kalau misalnya waktunya sudah habis, anak-anak Ibu kumpulkan ke satu orang dan letakkan ke meja Ibu ya. Ya Ibu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada Ibu kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada tugas kelas silakan ditutup kelasnya. Ibu. Siap. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, bersyukur mulai.